Halo semuanya, selamat datang di podcast inspiratif kita. Kali ini kita bakal ngobrol dengan seorang anak muda yang punya mimpi besar menjadi pesepak bola profesional. Di balik gemerlap lapangan hijau, ada perjuangan, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Kita bakal dengar langsung tentang cerita perjalanan, latihan keras, hingga tantangan yang dihadapi dalam setiap perjalanan itu. So, buat kamu yang juga punya mimpi besar, jangan kemana-mana, karena cerita hari ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Mas, bisa perkenalkan diri kamu dan cerita sedikit tentang asal kamu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Mutakin. Alamat saya Desa Kendal Doyong, Dukuh Blambangan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Sejak kapan kamu mulai menyukai sepak bola? Saya menyukai sepak bola sejak umur 9 tahun, kurang lebih ya kelas 4, kelas 5 MI Mas ya, SD lah. Apa yang pertama kali membuat kamu jatuh cinta dengan dunia sepak bola? Yang pertama kali itu saya pertama waktu kecil saya melihat di TV. Waktu saya kecil itu yang masa premnya itu ya Gonzales, itu waktu Gonzales di Arema itu kan saya terinspirasi, jadi saya berlatih sepak bola di gang itu di depan rumah saya itu kan ada jalan jalan gang lah, intinya gang itu saya berlatih pakai bola plastik. Lama kelamaan waktu beranjak usia 9 tahun di desa sebelah itu ada mengadakan SSB. Terus orang tua saya menyuruh saya untuk mendaftar. Saya belikan sepatu, nak, silahkan kamu ikut ke SSB di desa Jogoloyo, di lapangan Jogoloyo gitu katanya. Terus saya dibelikan sepatu, dianterin ke sana, dibilangin sama itu ke siapa coach pelatih yang akan melatih saya kan, dibilangin, Pak, ini anak saya umur 9 tahun ingin mengikuti SSB di sini, apakah bisa diterima apa enggak? Bisa, Bu. Terus itu tanya masalah registrasi kan, ternyata enggak ada itu, cuman perberangkatan itu iuran 5.000 saja, enggak ada registrasi lebih. Siapa sosok pemain yang paling menginspirasi kamu? Sosok pemain yang paling menginspirasi pada saat kecil yaitu Stefano Lillipali waktu itu. Pas bermain di Bali United 2018, pas saya suka itu pas final lawan Persija. Lupa itu piala apa itu. Kalah 3-0 atau 3-1. Terus saya terinspirasi buat kayak seperti dia. Terus yang sampai sekarang itu dia bermain di Dewa United, masih gacor juga itu. Sifat apa yang Mas ambil dari sosok Stefano Lillipali itu? Sifat yang saya ambil yaitu dia mainnya keras, nggak keras tapi nggak sampai mencederai lawan, dan juga dia mainnya kayak ngeyel gitu Mas ya, nggak sampai gini loh Mas, kan dia kayak bawa bola, tapi waktu itu bawa bola sendirian tapi dia kehilangan, langsung tanggung jawab intinya lah ya. Saya terinspirasi dari itu. Apakah keluarga kamu mendukung cita-cita kamu menjadi pesepak bola? Mendukung sih Mas. Waktu itu saya kan bermain di depan rumah di gang. Lama kelamaan orang tua saya menyuruh untuk memfokuskan cita-cita saya ke sepak bola aja, agar lebih 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 memfokuskan saja itu ke sepak bola. Masih ingat gak kapan pertama kali kamu main bola di lapangan? Pertama kali saya main bola di lapangan itu di SSB atau sebelum? Sebelum. Sebelum itu saya di
lapangan ya TK sih mas. TK. TK kan saya TK di dekat lapangan itu kan, jadi waktu istirahat saya bermain di lapangan di apa sama teman-teman, terus beranjak ke usia saya ke lulus dari TK terus MI itu juga saya main bola di lapangan MI, terus di depan rumah di gang, terus setiap sore di lapangan di selepan, tahu ya selepan yang buat padi, penggilingan padi itu. Terus itu apa namanya, di sebelah desa, tangga desa itu ada mengadakan SSB, jadi saya ikut ke situ biar cita-cita saya bisa tercapai. Oh, itu saat TK itu bola bawa sendiri atau dari sekolah? Waktu TK itu kadang ya bawa dari rumah, kadang di TK juga ada kan, itu sama teman-teman. Kalau ada bola ya ayo main bal-balan, bahasa Jawa gitu, ayo bermain bola di lapangan gitu, nanti istirahat ya, nanti kalau teman-teman pada mau kita main bola di lapangan gitu. Kalau nggak ada bola ya kadang main apa itu perosotan gitu kan, waktu kecil itu perosotan, terus bahasa bahasa kayak bahasa sini ya ombak banyu, apa bahasa Indonesia Yang putar-putar itu ya? putar-putar itu, terus ayun-ayunan. Main itu kalau nggak ada bola sih disenangin main itu aja, ketimbang istirahat ngapa-ngapain di kelas, mending bermain biar menghasilkan keringat gitu kan. Saat itu paling sering bermain di mana? Di sekolah, di gang rumah, atau lapangan kampung? Kalau bermain paling sering itu di apa namanya, di selepan tadi, setiap sore paling sering itu. Tapi kalau di TK itu ya nggak sering sih, jarang sih, paling seminggu kan cuman libur minggu doang. Nah, Senin sampai Sabtu itu paling 2 kali atau 1 kali gitu, nggak apa namanya, nggak terus menerus sih kalau di TK. Tapi kalau saya nggak ada apa namanya, nggak ada teman, itu di rumah saya memfokuskan latihan sendiri pakai bola plastik waktu saya kecil, di depan rumah aja, mondar mandir. Waktu itu kan cuman apa namanya, punya bola plastik saja, nggak mampu membeli alat-alat lainnya kan. Jadi mondar mandir bawa bola plastik gitu, biar bisa kayak teman-teman yang lain bisa main bola selincah itu. Ngasah skill Ya, ngasah skill, ngasah fisik juga kan. Kapan kamu mulai serius latihan sepak bola? Saya mulai serius latihan sepak bola waktu itu ya umur 9 tahun itu, di SSB Jogoloyo. Saya fokus di situ. Terus waktu kalau nggak salah 2022 kayaknya, pelatih saya itu kayak mau nikah kan, jadi dia pamit, saya mau nikah ini nggak ada yang ngelatih lagi, gimana ini jadinya sepak bolanya gitu. Terus teman-teman bilang ya kalau nggak ada yang ngelatih berhenti saja dulu coach gitu kan. Terus waktu itu habis dia nikah, kita latihan mandiri setiap sore, ya nggak setiap sore sih, paling seminggu paling 3-4 kali gitu, latihan mandiri, passing ya, lari juga. Yang penting kan apa namanya, habis coach nikah nggak diam di rumah gitu, yang penting kita latihan, kita bisa, kalau suatu saat ada pelatih lagi ya kita terima untuk melatih kita. Itu nama SSB saat itu namanya apa, Mas? Waktu itu SSB Pusaka FC Pusaka di FC. Jogoloyo itu. Dan siapa pelatihnya? Pelatihnya coach Hafidin. Waktu itu kan dia mondok di itu dekat lapangan Jogoloyo kan, itu ada pondok yang sebelah sana yang lingkar itu, nyebrang Bangjo itu kan ada pondok Langgar Wali. Dia mondok di situ. Ya setiap sore, dia kan sudah pengurus kalau di pondok. Ya setiap sore dia menawarin kita untuk ayo saya latih gitu, saya adakan SSB. Sebelum dia mengadakan SSB kan dia ikut Pusaka FC yang senior.
Nah yang junior berhubung belum ada, dia mengadakan, ayo silakan cari orang berapa gitu, sedikit dulu nggak apa-apa, nanti lama kelamaan akan ada ikut gitu kan. Waktu pertama kali saya ikut di situ kalau nggak salah 9 orang. 9 orang. Terus kalau bisa besok waktu latihan kan Senin, Rabu sama Sabtu Mas. Nah waktu pertama latihan itu Senin, terus dikatakan sama coach itu, besok Rabu kalau bisa bawa yang banyak lagi dari sekian jumlah ini gitu. Terus saya tawarin ke teman-teman kan, jadi Rabunya itu kalau 20 ya ada Mas, langsung pada gabung itu. Jadi ikut latihan. Ya Saat itu Mas, saat di SSB itu latihan dasarnya apa Mas? waktu di SSB saya waktu umur 9, 10, 11 tahun itu fokus ke passing dulu sih Mas. Passing, yang penting passingnya nggak melenceng, yang penting passing dulu, kontrol sama dribbling, fokus itu dulu. Kalau itu sudah bisa, terus waktu itu meranjak ke fisik tanpa bola. Kun ditata, dibuat zigzag, dibuat agility, itu langsung sprint sekitar 1 jam lah itu latihan tanpa bola. Terus meranjak dewasa lagi itu di stadion, terus disuruh ke stadion, ayo jogging 1 jam, lari nggak tanpa bola tanpa bola gitu maksudnya. Terus waktu ya ini sampai dewasa ini tetap itu masih di stadion lari 1 jam itu masih terlaksanakan sampai sekarang. Bagaimana rutinitas latihan kamu setiap hari? Rutinitas latihan saya setiap hari ya di apa namanya, Kok iso ki bangun, mandi, berangkat sekolah, balik sekolah ngelapo-lapo. Rutinitas latihan. Lha apa? Rutinitas harian Anda. Yo, rutinitas berarti anu. Ya kowe kalau rutinitas hari ini rutinitas harian. Bagaimana rutinitas latihan kamu setiap hari? Harian. Rutinitas mesti ngene lho. Kan aku cerita pagi sekolah. Bagaimana rutinitas harian kamu setiap hari? Rutinitas harian saya setiap hari itu bangun jam 4 subuh ya kan. Bangun 4 subuh, terus itu adzan subuh itu saya ambil wudhu terus sholat. Habis sholat itu saya latihan lagi di depan rumah, bawa kun, bawa bola, bawa skipping, terus itu ya jogging dulu muter kampung itu berapa kali gitu. Kalau sudah cukup nanti bawa bola, dibuat zigzag atau dibuat latihan kelengketan gitu. Nanti baru fisik dari depan rumah sampai ke timur, lari sprint kembali jogging, lari sprint kembali jogging gitu sih Mas. Terus waktu jam 6 saya selesai latihan mandiri, saya mandi terus sarapan, persiapan berangkat sekolah sampai jam setengah dua, terus istirahat sebentar sampai jam 3, terus setengah 4 itu OTW ke lapangan, jam 4 itu latihan sampai maghrib. Dan bagian mana yang paling berat buat kamu Mas? Bagian waktu latihan atau bagian waktu Saat latihan ya. Saat latihan materi paling terberat ini yang dibahas materi kan. Saat latihan waktu materi waktu yang terberat itu lari muter lapangan terus. Ditarget pelatih itu sebelum turnamen itu, ditarget pelatih lari 30 menit harus sudah dapat 20, maksimal kecepatan 80 itu. Nah, berat sekali itu.
tanpa bola juga kan. Itu pasti paru-paru sesek nah. Ya kalau itu ada yang muntah-muntah juga kan, coach bilang sebelum lari dilaksanakan itu, coach bilang gini pakai bahasa Jawa, kok nak muntah no sisan. Bahasa Indonesia kan, nanti kalau muntah silahkan muntah sekalian, tidak apa-apa, ketimbang kamu tahan malah bikin kamu sakit, besok waktu turnamen kamu nggak bisa ikut, jadi absen, malah yang rugi siapa, yang rugi kamu sendiri gitu. Pengalaman paling berkesan selama ikut SSB itu apa mas? Pengalaman paling berkesan ya tadi diikutkan turnamen se-Kabupaten Demak. Saya dikasih kepercayaan line up sebanyak, kan itu kan babak grup ya, babak grup itu setiap tim harus melakukan 3 pertandingan. Waktu match pertama lawan PSTR Trengguli, saya dikasih kepercayaan sama coach untuk bermain mengisi posisi gelandang bertahan, dipercayai selama dikasih menit bermain selama 90 menit full. Jadi starting. Iya. Terus yang pertandingan kedua lawan PS Ganesha Meranggen atau Karangawen itu ya sama pertandingan pertama tadi dikasih starting sama 90 main full. Yang ketiga itu main jam 1 itu kan panas kan. Ya waktu itu saya di sekolah belum makan, dan langsung saya izin sama sekolah, Pak saya mau izin disband, mau pulang untuk mengikuti turnamen. Disuruh Pak manajer untuk mengikuti turnamen di klub sini. Terus saya izin pulang, belum makan itu. Saya izin pulang kan jam 12. Terus jam 12 itu OTW lapangan, sampai lapangan 12:30. Jam 1-nya main, 1:30 langsung pakai sepatu, langsung itu warming up. Kesebelasan yang lain pemanasan mandiri. Yang 11 tadi kan dibedakan itu kan. Terus waktu itu saya kepikiran, wah tadi saya belum makan, gimana ini nanti kalau main kan jam 1 juga panas. Terus saya dikasih kepercayaan lagi, Hasmi kamu starter mengisi gelandang bertahan lagi, kamu maksimalkan hari ini. Kan waktu itu pertama kan 3 poin dapat, yang kedua kalah, yang ketiga ini silahkan kamu bisa nggak bisa nanti harus kita poin untuk menentukan lolos ke jenjang berikutnya, Knockout. ya. Terus waktu itu saya belum makan kan, nah waktu di menit sekitar 36 atau berapa itu saya bawa bola itu kayak di dada, belum makan itu namanya apa ya, kayak sesak gitu kan. Saya paksa bawa bola, saya umpan, terus saya umpan ke tim saya, ke teman saya umpan. Ya waktu itu saya habis umpan, saya langsung kayak nggak kuat gitu, langsung saya suruh ganti, coach saya ganti dulu aja gitu. Terus saya ditandu ke pinggir lapangan, ditanyai sama coach, kenapa kamu tadi kayak kesakitan gitu, belum makan coach. Wah ini ya salahmu sendiri ya, kenapa kamu belum makan gitu. Nah waktu tadi saya di sekolah nggak sempat makan, langsung saya izin disband langsung ke sini coach. Ya udah kamu ganti, saya ganti dulu. Waktu itu saya di lapangan kan, waktu saya main itu skor 0-0. Waktu saya ganti keluar langsung skor terakhir 2-0 atau berapa itu, babak 2 itu saya nggak main, langsung 2-0 atau berapa itu. Akhirnya tim saya kalah 2-0, nggak dapat poin, akhirnya gugur di grup, nggak bisa lanjutin di knockout. Apa posisi favorit kamu di lapangan dan kenapa milih posisi itu? Posisi
saya di lapangan ya tadi gelandang bertahan. Tapi sebelum itu saya waktu di SSB waktu usia 9, 10, 11 itu saya mendaftarkan diri sebagai, kan waktu itu kan saya di pusaka dulu kan latihan game itu langsung game terakhir kan game materinya. Waktu itu nggak ada kiper, saya menawarkan diri jadi kiper, coach saya aja yang jadi kiper gitu kan. Terus jadi kiper lah, dilirik coach itu, wah kamu jadi kiper bisa juga gitu, fokus aja di kiper gitu. Terus saya fokus di kiper, pulang saya bicara ke orang tua kan, bicara, "Pak, Ma, saya tadi disuruh coach jadi kiper, dan besok saya belikan sarung tangan kiper untuk kamu gitu." Terus besoknya itu saya beli di Demak Kota yang di dekat alun-alun situ, dibelikan bapak. Adanya di situ kan toko kecil kan, nggak sebesar yang di kota-kota sebelah Semarang atau Kudus. Di situ sarung tangannya adanya yang 100.000. Dan ditanyai sama bapak, 100.000 kamu mau nggak? Ya mau, yang penting ada sarung tangan gitu. Dibelikan sarung tangan yang 100.000. Waktu itu pulang saya terus besok latihan lagi, bilang sama coach, saya sudah dapat sarung tangan dibelikan orang tua. Terus dilatih sama coach, terus akhirnya saya menetapkan di posisi kiper. Terus dibawa ke ke sparring tenaga sebelah saya kiper terus. Dan waktu itu saya mengalami waktu nepis nge-save mas, waktu itu saya mengalami Slok. kayak bahasa Jawanya kesleo. Nah, waktu itu bahasa Jawanya kesleo, saya langsung terus bicara ke orang tua, ya udah kalau kamu gak nyaman di posisi kiper, mending kamu ke penyerang aja gitu. Terus saya besok lagi kan bilang ke coach saya pindah posisi aja ke gelandang atau sayap gitu. Terus dicoba coach kan, wah kamu juga bisa juga di sayap, kamu jadi sayap aja gitu. Terus fokus di sayap. Terus waktu di sayap itu 1 tahun atau berapa gitu, langsung saya disuruh pelatih, kamu gelandang bertahan aja gitu. Sampai sekarang itu masih gelandang bertahan. Pernah nggak merasa ingin menyerah saat latihan atau pertandingan? Nah, kalau itu nggak pernah sih mas. Nggak pernah. Nggak Jadi pernah. semangat terus ya? Iya, kalau maksudnya mikirnya gini, saya sudah berjuang dari kecil, sudah latihan dari kecil, kalau di sini menyerah, lantas yang kemarin dikemanain gitu. Jadi nggak ada kata menyerah mas. Yang penting berusaha. Kalau masalah nanti Tuhan mengasih rezeki main di liga atau di ya jalani aja. Bagaimana cara kamu mengatasi rasa lelah dan bosan saat latihan? Kalau mengatasi rasa lelah itu ya dipaksa aja. Soalnya kalau kita lelah, kita berhenti istirahat, itu nanti nggak akan berkembang. Kalau kita merasa lelah ya paksa terus semampunya gitu. Terus cara mengatasi bosan di lapangan itu harus, kalau gini di rumah, wah aku bosan di lapangan, nggak boleh kata itu ada di saya. Yang penting setiap sore atau setiap pagi, yang penting ada waktu luang itu saya pergi ke lapangan. Nggak ada kata bosan sih. Apa cedera terparah yang pernah kamu alami? Cedera terparah waktu saya kiper itu tangan kesleo. Cuman itu sih mas, kalau kiper. Kalau yang posisi gelandang, alhamdulillah sampai sekarang jarang sih mas. Ya sempat terjadi di bagian paha belakang, hamstring atau apa itu. Terus saya berhenti 2 minggu atau berapa gitu, langsung disuruh coach itu, kamu
istirahat dulu saja 2 minggu atau 1 minggu atau 2 minggu gitu. Fat recovery. Ya, terus langsung saya ditelepon sama coach, silakan nanti sore kamu latihan, gimana kondisi kamu, nanti saya periksa gitu. Terus saya berangkat ke lapangan, kata coach, ini sudah nggak apa-apa ini, kalau kamu nya gimana gitu. Saya, ya manut kamu saja coach, ya latihan ringan dulu ya coach. Bagaimana perasaan kamu saat kalah dalam pertandingan penting? Perasaan saya saat kalah dalam pertandingan penting ya sedikit kecewa sih mah. Kecewa pada diri sendiri, nggak kepada tim, karena saya baik teman kan sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi hasil tidak sesuai, ya terima saja. Pernah nggak mengalami diskriminasi atau diremehkan karena ukuran tubuh, kemampuan, atau asal daerah? Pernah sih mas waktu itu. Waktu itu pas masih kiper itu kayak di ejek gini, di long saja, maksudnya kayak bola dilambungkan saja gitu, bola langsung long saja ke kiper, karena kipernya nggak apa, kan gawangnya kan tinggi itu kan, saya kan setengahnya waktu saya masih kecil itu, long saja gitu, kipernya nggak bisa. Ternyata itu waktu dapat free kick kurang lebih 30 meter dari gawang, terus dilong Lawan. lawan. Ternyata saya gini nggak nyampe juga waktu bermain itu. Waktu ini waktu besar ini ya baru kemarin sih saya diajak teman, ayo ikut tarkam di kampungku, pertandingan kampung Antar kampung. tarkam ya, ayo ikut di kampungku. Lah saya bercanda gini, ada gajinya enggak gitu. Enggak ada, kata teman. Ya udah enggak apa-apa, yang penting yang penting saya dapat pengalaman gitu. Ya enggak, udah kamu enggak usah mikir bensin atau apa, itu nanti saya jemput gitu kan. Terus saya sampai di lapangan ketemu coachnya, coach ini teman saya dikatain itu sama teman. Terus coach, kamu posisinya apa gitu kan, gelandang bertahan coach. Waduh, gelandang bertahannya sudah ada ya udah ke gelandang penyerang aja coach gitu kan. Terus ya udah kamu ganti baju pemanasan, terus nanti saya mainkan gitu. Alhamdulillah menit 55 kalau nggak salah itu saya dikasih sama coach itu, untuk coach teman saya, kamu main ini kan level tarkam, jadi kan agak keras, plus usianya kan sudah bapak-bapak kan. Nah, waktu itu dikasih pengarahan sama coach, kamu main ini bayangkan saja ini seusiamu aja gitu kan. Terus waktu pertandingan itu saya dimasukkan, saya main seperti biasa, nggak mikir lawannya tua, lawannya berat, lawannya besar, nggak mikir ke situ sih. Yang penting saya main. Terus waktu pertandingan pertama saya kan baru adaptasi juga kan. Adaptasi, saya bermain agak kurang maksimal, jadi kurang jadi ya nggak perform. Terus waktu peluit selesai, saya dikasih arahan sama coach lagi, besok kamu mainnya harus lebih bagus dari ini gitu ya coach, ini tadi saya juga harus beradaptasi gitu ya, nanti besok kamu harus ikut lagi gitu, kata itu coach bilang ke temanku kan, besok temanmu ajak lagi gitu ya coach. Terus besoknya dia mengajak aku lagi, ayo ikut lagi, kata coach kemarin gitu. Terus pertandingan kedua itu saya datang babak kedua juga kan, habis sekolah kan PKL itu kan mas. Terus saya datang dikasih kayak gini mas, kamu kalau bisa ngegolin saya kasih 100.000 Di gitu. challenge Ya, terus wah saya terinspirasi untuk nggak masalah ke uang sih mas, yang penting saya bisa
bisa melunasi tantangan tadi gitu. Terus waktu itu dapat apa namanya lawan dapat lemparan throw in, lemparan ke dalam. Terus waktu itu backnya nggak sampai ke lemparan itu, jadi saya ambil, saya pakai kepala dulu tanduk, terus saya sprint ke gawang sendiri 1 lawan 1 sama kiper itu. Kipernya saya lihat kiper dulu, wah kipernya besar juga kan, kipernya kalau nggak salah sudah kakek kipernya udah kakek. Wah ini kipernya mbah ini, saya shoot aja lah, saya dileseri. Kalau ini tiang paling cuman jarak 20 cm dari tiang, saya dileserin ke situ, dia nggak bisa tangkap. Akhirnya gol. Saya lari ke ke bench pemain. Coach bilang bagus, yuk lanjutin kali. Sabarnya mana coach, saya bercanda gitu kan. Dia langsung nanti saja, fokus dulu. Dan langsung saya kembali ke lapangan, memulai lagi. Dapat free kick, coach bilang Azmi ambil lagi gitu. Saya ambil, ya ternyata itu kukira gol, ternyata ditangkap. Bagaimana kamu membagi waktu antara sekolah dan latihan bola? Saya membagi waktu antara sekolah dan latihan sepak bola ya. Kalau sekolah itu kan saya berangkat kan 6:30, pulang itu jam 13:40. Nah itu nanti pulang istirahat sejenak, jam 3:13 saya OTW ke lapangan, terus jam 4 sampai maghrib itu latihan. Jadi nggak ada sih mas, yang penting fokus sekolah dulu ya, fokus sepak bola, nggak ada persaingan antara jam sekolah atau jam latihan gitu. Prestasi apa yang paling membanggakan buat kamu sejauh ini? Prestasi yang paling membanggakan buat saya ya waktu itu mas, saya di tahun 2023 atau 2024 itu di Stadion Sultan Fatah Demak ada seleksi PSD Academy. Nah orang tua saya kan malam-malam itu jam 10 atau jam 9 itu bilang, Pak ini ada seleksi PSD Academy di stadion, nah kamu mau ikut, kata bapak itu. Ya pak. Terus ya besok ini daftarnya gimana toh bapak gitu. Terus saya, ini ada nomor rekening Pak Agus Sariri atau siapa itu. Terus bapak, ya nanti besok saya transfer 100.000 dapat jersey 1 setel itu. Terus hari Sabtu tanggal berapa lupa gitu, Juli atau Juni gitu, saya berangkat bawa kaos kaki. Kan kaos kakinya harus oranye tuh, kalau enggak oranye enggak boleh, Wajib oranye. Bawa kaos kaki, bawa sepatu, diantar ibu sama adik. Waktu itu langsung diarahin, silakan yang mau ambil jersey di ruko atau di ruko sebelah sana gitu. Terus saya ke sana registrasi dulu. Kalau melihatkan bukti transfer, oh iya kamu sudah transfer, mau ambil jersey ukuran apa gitu kan. Terus saya mikir M apa L ya, L aja coach gitu. Ternyata pas dibuka agak kegedean itu. Ya, wah mau saya tukerin gimana, gak apa-apa sih gitu. Terus waktu itu seleksi berjalan, baris perkenalan dulu, posisi, daftar nama, posisi. Terus waktu itu dikasih kesempatan pemanasan mandiri. Terus pemanasan mandiri 10 menit, habis itu dipanggil satu persatu, langsung game posisi saya kan daftarnya kan di gelandang bertahan. Nah waktu itu pas game itu malah dikasih ke kanan. Wah gimana ini. Terus kata teman saya yang satu angkatan dari SSB ikut seleksi juga kan, ya kamu sebisamu aja gitu. Alhamdulillah waktu itu saya bisa di back kanan juga. Terus di
di waktu itu kan satu game kan 30 menit. Terus 30 menit selesai, saya kepikir lapangan itu langsung lanjut yang lain. Habis itu diumumin siap belum pengumumannya. Habis itu disuruh istirahat ke tribun, bertemu orang tua. Terus manajer dari PSD tadi mengarahkan mengenai biaya registrasi kepada orang tua. Terus habis itu dibunyikan peluit itu, ayo ini tahap seleksi terakhir agility. Terus agility waktu itu jam 12, pelatih seleksinya di sintetis juga panas. Waktu itu teman-teman saya pada resah, jam segini masuk seleksi kok nggak selesai gitu. Terus jalanin aja gitu, langsung jalanin aja. Habis itu ditanyain lagi nama saja, tanyain nama, lanjut seleksi itu kecepatan, kelincahan, dan itu juga dinilai. Terus habis itu selesai diumumin, kamu nunggu paling lama 1 minggu, nanti saya umumin di grup mengenai siapa yang lolos. Terus waktu itu jarak 1 minggu saya lagi main dapat WA dari grup. Saya buka, kan bentuknya kan file dokumen itu kan. Saya buka, ternyata nama-nama yang lolos seleksi PSD Akademi tahun 2024 atau 2023. Lah langsung per usia itu 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12. Terus yang 78 itu saya buka, ternyata ada nama saya. Langsung saya pulang, temu bapak sama ibu, Pak saya lolos PSD Akademi gitu. Ya teruskan saja, orang tua juga sangat bangga. Terus waktu itu besok dapat kabar registrasinya segini gitu. Terus orang tua saya, wah registrasinya mahal juga nak gitu. Terus ya kalau kamu nggak mampu nggak usah diterusin, nggak apa-apa gitu. Saya langsung ya nggak usah terusin dulu ya, kalau ada seleksi yang gratis atau biayanya ringan nanti kamu ikut lagi, siapa tahu kamu bisa lolos lagi gitu. Ya Pak, tidak apa-apa, itu prestasi yang sangat saya Pastinya ya. Bagaimana perasaan kamu saat pertama kali menang dalam turnamen besar? Pertama kali perasaan saya waktu menang dalam turnamen besar itu waktu tadi lawan PSTR Rangguli dapat 3 poin. Perasaan saya, alhamdulillah Tuhan ngasih kita kemenangan. Kita harus nggak boleh berpuas, nggak boleh berpuas diri, nggak boleh ojo seneng jangan senang dulu tuh. Masih ada 2 pertandingan, siapa tahu nanti kita gagal di belakang. Ternyata itu pertandingan kedua gagal, pertandingan ketiga gagal. Akhirnya itu kita dapat 3 poin. Terus ternyata di grup saya kan satu grup yang lolos cuma 2 ya. Ternyata itu yang lolos Bangun Jiwo sama PS Ganesa. Siapa orang pertama yang kamu hubungi setelah menang? Orang pertama yang saya hubungi setelah menang ya orang tua dulu. Orang tua, nanti masalah orang-orang terdekat ya belakangan. Yang penting orang tua tahu dulu kalau kita menang. Apa? 40 ji. Tane tek. Enak pra jawabanku. Loro. Penyaannya 35 orang ber wis Bapak Ji. Gedit pula. Iya, tambah 6 pertanyaan. Dut. Lo, Badannya. kalau bisa memilih, klub mana yang paling kamu impikan untuk dibela? Ini dari klub negara kita
kita sendiri apa yang negara luar, Mas? Yang anu. Jadi kalau bisa memilih, klub mana yang paling kamu impikan untuk dibela? Ini dari negara kita sendiri apa negara Untuk Eropa? Liga Nasional Liga Nasional. Liga Ya. Nasional yang paling saya ingin bela. bela Bali sih, Mas. Bali United. Baik saya baik di usia maupun di senior, yang penting saya harus masuk di situ. Saya impikan harus masuk di situ. Target saya habis lulus harus ikut seleksi. Ya enggak juga di Bali United, yang penting klub besar di Liga 1. Yang penting saya ikuti seleksi, masalah lolos atau tidaknya belakangan. Pemain dunia siapa yang paling kamu ingin temui langsung? Pemain dunia yang saya temui, yang ingin saya temui, siapa itu? Ya Ronaldo enggak apa-apa sih. Tapi Ronaldo. kalau Ronaldo kan enggak terlalu besar namanya. Kalau yang lainnya ya seperti itu yang Argentina nomor 17 siapa itu? Garnacho atau siapa, yang penting saya bisa ketemu main dunia. Menurut kamu, apa yang membedakan pemain hebat dengan pemain biasa? Menurut saya yang membedakan pemain hebat itu dia bisa melakukan scanning sebelum dapat bola, lihat dulu sekitarnya, lihat dulu scanning itu pergerakan tanpa bola, itu yang saya merasa pemain hebat. Kalau pemain biasa itu dia bisa bola, bisa gocek itu, tapi scanningnya pergerakan tanpa bola nggak bisa, itu saya anggap pemain biasa. Apa pesan kamu untuk anak-anak lain yang juga ingin jadi pesepak bola? Pesan saya untuk anak-anak yang ingin menjadi pemain sepak bola, ya teruslah berusaha agar cita-cita kalian bisa berhasil. Ya terus jangan berputus asa, teruslah berusaha mencapai cita-cita yang ingin Anda capai. Enggak di sepak bola juga sih, Mas. Ya di polisi, di apa, yang penting kalian berusaha, nanti masalah hasil belakangan. Dan terakhir, Mas, bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri 5-10 tahun ke depan? Melihat saya, Harapan saya ya yang akan tahun-tahun yang akan datang, saya bisa bermain kalau di Liga Indonesia ya namanya Elite Pro Academy, EPA Super League kalau tahun sekarang. Yang penting saya bisa main di situ tahun-tahun depan. Kalau saya sudah bisa di situ, nggak ngarep sih, Mas, nggak ngarep di klub mana, yang penting saya main di situ. Kalau sudah di situ, nanti kalau kontraknya sudah selesai, saya pulang, nanti baru masalah itu, nanti saya mau seleksi Liga 4 atau seleksi lainnya atau main Tarkam, ya pikir belakangan. Yang penting tahun-tahun yang akan datang saya bisa bermain di EPA Super League dulu. Nah, luar biasa banget ya perjalanan dan semangat yang kita dengar hari ini. Wah, luar biasa banget ya perjalanan dan semangat yang kita dengar hari ini. Dari cerita kamu, kita belajar bahwa mimpi besar harus dibarengi dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan. Menjadi pesepak bola bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga tentang menaklukkan rasa malas, rasa takut, dan terus berjuang setiap hari. Terima kasih sudah berbagi kisah inspiratifnya. Semoga cita-cita kamu menjadi pesepak bola bisa segera terwujud. Dan semoga cerita ini menginspirasi pendengar lain untuk terus berani bermimpi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welo, pembukaan bonus. Assalamualaikum.